Manakah yang lebih baik, Romo? Dikremasi atau dikuburkan? Lalu mengapa alasannya? Dan apakah memang ada sebuah pilihan satu dengan yang lainnya? Kita ketemu lagi dalam cerita Mogan. Teman-teman, apa kabar? Semoga baik-baik saja dan semoga juga dalam keadaan yang penuh dengan rahmat Tuhan. Kali ini dalam cerita Mogan akan mencoba membantu Anda untuk menjawab sebuah pertanyaan yang menarik. Manakah yang lebih baik, Romo? Dikremasi atau dikuburkan? Lalu mengapa alasannya? Dan apakah memang ada sebuah pilihan satu dengan yang lainnya? Maka mari kita ikuti cerita Mogan kali ini dan sungguh dapat membantu Anda. Mengenai penguburan dan kremasi, teman-teman terkasih, kita akan lihat jemaat Kristen perdana memang tidak menggunakan cara kremasi. Karena apa? Karena mengikuti Kristus yang dikuburkan. Dan kita dapat melihat dalam sejarah bahwa banyak orang yang mencoba untuk menyelamatkan bagian tubuh dari para martir untuk diadakan penguburan secara Kristen. Bahkan orang-orang kafir pada masa-masa awal itu mau mencoba untuk menghancurkan iman Kristen dengan apa? Dengan membakar para martir Kristen dengan harapan bahwa mereka tidak dapat bangkit lagi. Alasan utama bahwa masa-masa awal gereja tidak memperbolehkan kremasi karena begitu banyak praktek-praktek dari para kafir dan juga Freemasons yang apa? Yang mencoba mengkremasi orang yang meninggal. Dan bagi jemaat Kristen yang mengkremasikan tubuh orang yang meninggal, dikhawatirkan itu mengikuti jejak para kafir dan Freemasons ini yang tidak percaya akan kebangkitan badan. Dan hal ini juga yang diungkapkan dalam Katekismus Gereja Katolik 2301 KGK 2301. KGK mengatakan otopsi jenazah demi pemeriksaan pengadilan atau demi penyelidikan ilmiah diperbolehkan secara moral. Penyerahan organ tubuh secara cuma-cuma sesudah kematian diperbolehkan dan dapat sangat berjasa. Maka gereja mengizinkan pembakaran mayat sejauh ini tidak ingin menyangkal kepercayaan akan kebangkitan badan. Ada garis bawahnya. Sejauh tidak ingin menyangkal kepercayaan akan kebangkitan badan. Dan juga dalam kodeks Kanon 1176 paragraf yang ketiga dikatakan gereja menganjurkan dengan sangat agar kebiasaan saleh untuk mengebumikan jenazah dipertahankan. Namun gereja tidak melarang kremasi, kecuali cara itu dipilih demi alasan-alasan yang bertentangan dengan ajaran Kristiani. Selanjutnya, hal lain juga ada banyak alasan kepraktisan, di mana ada banyak negara yang mempunyai keterbatasan tanah atau tidak mempunyai tanah yang begitu luas. Misalkan Singapura yang tidak
mempunyai tempat penguburan yang cukup. Jadi dari dasar-dasar yang di atas tadi, maka kita dapat menarik sebuah kesimpulan. Seorang Katolik kalau meninggal sebaiknya dikubur. Kalau memang tidak memungkinkan dan alasannya bukan karena tidak percaya kebangkitan badan atau hal-hal yang bertentangan dengan iman Katolik, maka kremasi tidak dilarang. Namun abu dari hasil kremasi tidak boleh ditaburkan di laut untuk menghormati kesakralan tubuh, tempat di mana jiwa manusia tinggal sebelumnya, yang nanti juga akan dibangkitkan pada penghakiman terakhir. Jika sampai dilakukan proses kremasi, maka abu seluruhnya dimasukkan dalam kolumbarium atau dikuburkan. Maka ada ketentuan dalam norma liturgis tentang kremasi dari Kongregasi Penyembahan Ilahi. Dikatakan tentang ketentuan pemakaman Kristen Appendix 2 tentang kremasi. Nomor 417 dikatakan, abu jenazah yang dikremasi harus diperlakukan dengan penghormatan yang sama yang diberikan kepada tubuh manusia asalnya. Ini juga termasuk penggunaan bejana yang layak untuk menyimpan abu tersebut. Cara bejana abu itu dibawa dan perlakuan dan perhatian kepada penempatan yang layak dan juga transportasinya dan juga perletakan akhir bejana abu tersebut. Abu jenazah yang dikremasi harus dikubur di makam atau disemayamkan di kubur besar yang indah atau kita kenal mausoleum atau kolumbarium. Dan praktek menyebarkan abu kremasi di laut, baik dari udara atau di atas tanah, atau yang paling tidak masuk akal adalah menyimpan abu kremasi di rumah saudara atau teman dari orang yang meninggal, bukan merupakan sikap penghormatan yang diisyaratkan oleh gereja. Jika memungkinkan, memang harus dipilih cara-cara yang layak untuk mengabadikan kenangan akan orang yang meninggal itu dengan cara yang juga terhormat. Seperti apa? Seperti dibuatnya plakat atau batu yang mencantumkan nama dari orang yang sudah meninggal. Teman-teman yang terkasih, 3 alternatif cara untuk memperlakukan abu sisa kremasi dengan hormat juga disebut dalam Ordo Exequiarum atau tata cara pemakaman Katolik yang diterbitkan oleh Kongregasi Ibadat pada tanggal 22 Januari 1966. Yaitu yang pertama, dikatakan abu kremasi disimpan di guci dan dikuburkan di pemakaman seperti jenazah. Dan gereja sangat menghargai kebiasaan saleh untuk pemakaman seperti ini. Itu yang pertama, abu dikremasi, disimpan di guci, dan dikuburkan di pemakaman seperti jenazah. Yang kedua, abu kremasi ditempatkan di guci dan diistirahatkan di kolumbarium. Itu yang kedua. Yang ketiga, abu kremasi itu bisa dikuburkan di dasar laut. Guci tersebut dibenamkan. Maksudnya diturunkan ke dasar laut dan ditinggalkan di sana. Jika cara yang ketiga yang hendak dipilih oleh teman-teman,
maka guci harus dibuat sedemikian berat. Supaya apa? Supaya dapat dibenamkan sampai ke dasar laut dalam keadaan tetap tertutup dengan rapat. Maka pertanyaan, manakah yang lebih baik? Dikuburkan atau dikremasi, Romo? Jawabannya sudah dijelaskan dengan sangat jelas dan gamblang. Gereja masih mempertahankan penguburan, tetapi kalau mau dikremasi tadi tidak berlawanan dengan ajaran iman Kristiani, juga mau menolak kebangkitan badan. Di luar itu diperbolehkan, dan juga dengan syarat-syarat yang tadi sudah disebutkan atau dijelaskan dalam cerita Morgan kali ini. Maka teman-teman yang terkasih, semoga cerita Morgan kali ini sungguh membantu Anda sehingga pada akhirnya bisa menemukan jawaban yang tepat tentang pertanyaan manakah yang lebih baik, dikuburkan atau dikremasi. Semoga membantu Anda, dan juga semoga praktek-praktek yang sampai hari ini masih kurang tepat, mari kita kembali dengan praktek-praktek yang tepat yang sesuai dengan ajaran gereja. Semoga membantu Anda. Doa saya beserta kita semua. Kita ketemu lagi dalam cerita Morgan yang selanjutnya. Saya Romo Gandhi. Salam.